Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di seri ngebahas IPO kali ini kita akan ngomongin emiten atau kita bisa bilang calon emiten ya, yang akan melantai di bursa, yang kabarnya nih udah dari lama banget jadi omongan para investor nih ya kan. Nah, emitennya ini mirip sama makanan paling favorit di kondangan. Waduh, apa aja? Supa. Oke bosku, jadi tikernya adalah Supa dan PT-nya adalah PT Superbank Indonesia ya. Oke, nah ini supaya kita bisa membahas sampai dalam nih, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Emas Investasi Sekuritas, Arinda nih. Apa kabar, Rin? Halo bosku. Oke, jadi gimana? Hype-nya nih kira-kira Hype ya? lah. Oke, nah kalau mau tahu beli atau enggaknya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah sebelum kita bahas performa dan lain-lainnya nih, Benar. kita harus tahu dulu nih sebenarnya emiten yang namanya mirip lagu kuburan ini nih, itu tuh sebenarnya emiten apa sih? Lupa. Nah, jadi Supa ini ya, Superbank atau kita tahu sendiri ya, bank digital. Jadi dia udah cukup terkenal aja. Oh oke. Pasti beberapa bosku pakai juga sih gitu. Oh iya benar sih, Ya benar. kan? Karena kan zaman sekarang pada pakai bank digital ya, karena digital bank tidak ya. perlu ke bank gitu. Iya, Jadi cukup di online aja di HP langsung nggak jadi gitu kan. Nah, nggak repot ya Akun berarti ya. banknya. Oke. Nah, Superbank ini jadi sebelumnya itu bernama Fama Internasional sebelum 2023. Oke. Nah, terus kenapa kok sekarang jadi kayak booming banget ya? Kayak tiba-tiba kok ada nih Superbank gitu kan. Nah, itu karena di 2021 dia diakuisisi sama grup MTech. Oh, Ya, MT. jadi kita tahu sendiri ya, grup MTech itu kan ekosistemnya gede. Dia kan terkenal awalnya itu dari kalau kita tahu SCTV ya, atau SCMA gitu-gitu. Iya. Terus juga ada Bukalapak juga Ya. dan lain-lain banyak, ya kan. Terus yang kedua di tahun 2022 itu mulai masuk nih grup yang lain, yaitu Grab, afiliasi Grab sama Singtel. Oh oke. Nah, kedua ini cukup populer juga di Singapura ya. Gitu. Iya betul. Dimana kalau Grab itu kan kayaknya ya semua ASEAN tuh banyak juga nih Iya, yang banyak pakai yang Grab pakai, kan iya. ya. Itu satu, terus juga ekosistemnya juga udah besar, Grab Iya, kita betul. tahu sendiri. Terus Singtel itu juga sama ya. Jadi kan perusahaan investasi gitu kan di Singapura. Nah, Oke. kalau Grab tadi masuknya lewat afiliasi. Jadi kayak kalau kita tahu Grab Kios. Nah, itu dia masuknya lewat Grab Kios. Oh oke. Terus yang kedua, dia juga masuk lewat bank digital namanya GXS, bank digital di Singapura gitu. Oh gitu. Ya, jadi afiliasi Grab tuh masuk di kedua itu aja. Oke, berarti ini sebenarnya emang sebelum di Indonesia dia udah punya pengalaman dulu di luar negeri juga ya sebenarnya. Bener, iya. Jadi nggak cuma invest doang gitu ya, tapi emang dia model bisnisnya juga sama sejalan dengan Superbank gitu. Makanya dia investasi ke Superbank. Oh, berarti ikut Kayak terjun gitu. juga ya gitu Yes, ya berkata. bener. Oke. Nah, selain kedua itu Grab Kios dan juga GXS Bank itu juga ada A5DB Holdings. Jadi itu Oke. adalah perusahaan afiliasinya Grab juga, tapi yang khusus investasi aja gitu. Oh gitu. Terus yang ketiga, di tahun 2023 mulai masuk Kakao Bank. Oh, Kakao Bank Ya, ya. memang kita tahu Kakao Bank itu kan terkenal ya di Korea gitu. Jadi ini juga sejalan dengan model bisnis dari Superbank gitu. Jadi investor-investor Superbank ini emang udah sejalan dengan si Superbank sendiri gitu. Ah, iya. Oke. Berarti emang dia dapat suntikan dana dari orang-orang yang berpengalaman ya sebenarnya. Bener, yes. Oke. Bener juga ya. Dan jangan lupa Grab itu ada isu yang sebenarnya cukup kuat nih. Wah, Ya kan. Ya ada mau merger dengan GoTo. Nah, itu semakin
menjadi-jadi ya. Selama ini saingan akhirnya mereka gabung ya Iya. untuk bikin satu ekosistem transportasi online yang mantep banget tentunya. Benar, tentunya ini bikin Superbank jadi semakin powerful. Iya, dan nanti pasti Superbank jadi banyak promo tuh ke transportasi itu. benar. That was legitness. Yeah, it was. Oke, Rin. Nah, kita udah tahu ya, berarti Superbank ini kan adalah bank digital ya, yang dibelakangi oleh orang-orang berpengalaman ya kan. Benar. Nah, oke. Nah, cuman kan kayaknya kalau berpengalaman aja mungkin kurang trusted ya. Benar. Nah, kita harus tahu juga kinerja keuangannya gimana, Rin. Benar. Nah, untuk kinerja keuangan dari Supa sendiri ini cukup mengesankan ya, Ja. Oke. Ya, jadi di 2023 bulan Agustus itu pendapatannya 354,4 miliar rupiah. Nah, mengalami kenaikan nih di Agustus 2024 jadi 950,4 miliar rupiah. Wow, Ya. 600 miliar tuh. Bener. Mueve del cielo. Nah, untuk labanya aja itu juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi Oke. di Agustus 2023 itu rugi sebesar 192,5 miliar rupiah. Nah, tapi berhasil membukukan laba di tahun 2024 bulan Agustus sebesar 44,5 miliar rupiah ya. Oke, ini dari minus ya. Benar, dari Langsung minus profit. jadi profit, Dari profit. yes. Oh, bangkit dari kubur nih bener-bener nih. Bagus banget. Hey man, that's my hat. Oke, Rin. Nah, ini kita kan tadi udah tahu ya. Pendapatannya fantastis. Lebihnya kurang lebih nih, lebihnya sampai 600 miliar ya kan. Benar. Lu gila lo. Udah punya dana sebanyak itu. Benar. Kenapa masih IPO lagi gitu kan? Nah, emang kira-kira IPO-nya nih duitnya mau dikemanain? Nah, dari dana IPO itu ya 70%-nya bakal dibuat untuk penyaluran kredit nih. Oh, oke. Ya kan kita tahu ya perbankan pasti lini bisnis utamanya adalah penyaluran kredit. Iya sih benar. Terus yang kedua 30%-nya baru untuk pengembangan bisnis kayak gitu. Oke, ini berarti tapi lumayan keren juga ya kalau misalnya dia bank digital yang mana sekarang mungkin banyak bank digital masih sedikit nih penyebaran lini kreditnya ya kan. Dia langsung IPO untuk lini kredit yang lebih besar nih ya kan. Berarti emang niat ekspansi nih, mantap nih Supa. Oke, Rin. Nah, kalau gitu nih Rin, sekarang kita mau tahu nih harganya berapa dan juga porsinya gimana gitu. Ya, jadi jumlah saham yang ditawarkan itu 4,4 miliar lembar saham ya, Ja. Oke. Di harga 525 sampai 695 rupiah aja. Oke, ini hitungannya tergolong mahal apa murah nih kalau menurut Arin? Ya boleh lah. Boleh lah ya, Boleh masih oke lah ya. Masih oke lah. Masa dianggurin? Rugi dong. Yang bener aja. Jangan main-main ya, karena ini bank digital yang setara dengan kita tahu yang terakhir ya. Mungkin yang oke. sama boomingnya adalah Arto. Arto ya, si kuning itu ya? Ya, Oke. karena ekosistem digital dia juga cukup kuat. Kan dia Goto nih, GoPay. Ya Goto. Nah, kalau Superbank ini Grab. Sebenarnya Grab, iya. Tapi kan mau merger juga tuh. Iya katanya. Nah, itu dia. berarti bisa menjadi emiten yang powerful banget nih. Bener, Iya kan? yes, bener banget. これは二人が。 Nah, dari IPO tadi, Ja, Hmm? ya, yang 4,4 miliar lembar tadi, itu perkiraan pendanaannya sebesar 2,3 triliun rupiah sampai 3,1 triliun rupiah. Oh, oke. Ya, jadi cukup banyak ya dari Banyak banget. dari dia IPO itu dia dapat sekitar 2 sampai 3 triliun kan banyak tuh, ya kan. Nah, terus perkiraan market cap-nya itu bakal sebesar 17,8 triliun rupiah sampai 23,6 triliun rupiah aja. Wow, ini gede banget ya. Yes. Bahkan dibandingin sama IPO yang kemarin kita PJHB IPO di Pilar Mas, masih belum ada apa-apanya Benar, gitu ya. yes. Ini emang gede banget nih berarti nih. Jadi karena kan selain persebaran ke masyarakat juga ada tadi ya kayak Grab-nya kan dapat juga tuh Kakao Bank-nya gitu kan. Dia punya juga gitu. Oke, ini berarti bisa dibilang ya project barengan lah ya. Banyak yang kecipratan lah bisa dibilang ya. Benar, yes. Oke, mantap banget ya bos. Ini berarti impactful dan mungkin
bisa dibilang potensial cuan nih bosku nih. Let's go. Nah, buat bosku yang kepengen tahu strukturnya nih setelah IPO, nah bosku bisa lihat di sini nih. Oke bosku, nah itu udah tahu ya strukturnya kayak gimana setelah IPO. Nah sekarang jadwalnya nih, coba kita tanya nih. Jadi jadwalnya kapan nih Ren? Nah sebenarnya kalau untuk penawaran awal itu udah lewat ya, karena kan di tanggal 25 November sampai 1 Desember. Ya, oke. Nah tapi masih ada penawaran umum, ya kan? Ya, dimana harganya biasanya udah fix tuh. Ya, itu udah Jadi, ketahuan harga pasti ya. yes, jadi di tanggal 10 Desember sampai 15 Desember. Nah, untuk jadwal IPO-nya dia di 17 Desember. Jadi pas banget window dressing dan kemungkinan IHSG hijau. Hijau, wah ini berarti support banget nih ya. Bahkan Benar. environment-nya support nih ya kan. Benar. Nah, jadi buat bosku nih yang punya duit liburan tapi nggak kemana-mana, boleh nih langsung beli aja nih dah, udah. Okay. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal Supa kali ini ya kan. Nah semoga bisa menjadi pertimbangan nih buat bosku yang duitnya tadinya boleh pakai liburan, mungkin karena ada prospek bagus, bisa nih lah dibagi sedikit nih duitnya buat ikutan ya bosku. Nah jangan lupa ikutannya juga beli di Pilar Mas nih tentunya. Yeah, boy. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda nih yang sudah Iya, membahas sama-sama Supa aja. secara detail nih. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.